Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Buddhaya. Umat Dharma, jumpa lagi dengan saya, Nimade Ali Suniari, penyuluh agama Hindu non-PNS dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yang bertugas di Kecamatan Penebel. Umat Dharma, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk berbagi pengetahuan mengenai ajaran-ajaran agama Hindu. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga umat Dharma senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan mengenai ajaran agama, yaitu kewajiban suami kepada istri dalam perspektif agama Hindu. Umat Dharma, kehidupan dalam membina keluarga adalah sebuah atau suatu lika-liku kehidupan yang harus kita jalani. Dalam anggota keluarga yang tidak mampu menjalani swadharmanya, pasti akan menimbulkan berbagai ketimpangan yang berujung pada kehancuran atau keretakan suatu hubungan keluarga atau rumah tangga. Umat Dharma, berdasarkan pustaka suci Hindu, telah memberikan panduan yang akan dapat menghantarkan keluarga untuk mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya sehingga dapat tercapai tujuan hidup sebagai umat manusia yang berbahagia. Umat Dharma, seorang suami hendaknya selalu mengucapkan janji dan harapan kepada sang istrinya. Sesungguhnya, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tidaklah semata-mata hanya tanggung jawab seorang ibu, istri, atau suami saja, melainkan peran serta dari kedua belah pihak untuk berusaha mewujudkan hal tersebut. Seperti yang disiratkan dalam kutipan sloka sebagai berikut. Hai suami dan istri, hendaknya kamu berbudi pekerti luhur, penuh kasih, sayang, dan kemesraan di antara kamu. Lakukan tugas dan kewajiban dengan baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Turunkanlah putra-putri yang perwira, bangunlah rumahmu sendiri, hiduplah dengan sukacita di dalamnya, yang tertuang dalam Kitab Atharva Veda, Mandala 14, Sukta 2, Mantra 43. Umat Dharma, kewajiban suami terhadap istrinya menurut Manawadharma Sastra bab 9, sloka 2, 3, 9, dan 11 dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, serta memperlakukan istri dengan wajar dan hormat. Wajib memelihara kesucian hubungannya dengan saling mempercayai, sehingga akan terjalin kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Yang kedua, suami hendaknya menyerahkan harta kekayaannya dan menugaskan istrinya untuk mengurus, juga termasuk urusan dapur, upacara agama dalam rumah tangga, dan dalam upacara-upacara yang besar bersama suaminya. Yang ketiga, suami berusaha menjamin kehidupan istri serta memberikan nafkah, terutama bila dalam suatu urusan atau ketika ia harus melaksanakan tugas keluar daerah atau keluar kota. Yang keempat, suami wajib membahagiakan istrinya dan mengusahakan agar antara mereka sama-sama menjalin kesucian pribadi dan keturunannya dengan tidak selingkuh serta menjauhkan diri dari segala unsur lain yang akan mengakibatkan suatu keretakan atau perceraian. Yang kelima, suami hendaknya selalu merasa puas dan bahagia bersama istrinya. Karena bila dalam rumah tangga suami dan istri selalu puas,
maka rumah tangga itu akan terpelihara kelangsungan hidupnya. Dan yang keenam, suami berkewajiban melaksanakan serada atau kepercayaan pitra puja kepada para leluhurnya, memelihara anak cucunya, serta melaksanakan yadnya atau persembahan suci yang tulus ikhlas. Demikianlah antara lain tugas dan tanggung jawab suami sebagai bapak atau sebagai kepala rumah tangga. Bila hal tersebut dilaksanakan dengan baik dan sepenuh hati, maka kelangsungan dan kebahagiaan rumah tangga atau keluarga akan dapat terwujud. Umat Dharma, berikut adalah hubungan suami dan istri yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3. Acadya carya yitwaca sruti silawate swayam ahuya danam kaniyaya brahma dharma prakirtitah, yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 27. Artinya, pemberian seorang gadis yang sudah dirias atau sudah matang kepada seorang laki-laki yang beragama Hindu dan berbudi pekerti luhur untuk dikawinkan atas persetujuan ayah ibu mereka. Keduanya disebut Brahmana Wiwaha. Dasa purwan param wamsyan atmanam caika wim cakam brahmi putra sukrita krin mocha yede nasa pitririn, yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 37. Artinya, anak yang lahir dari ibu yang dikawini secara Brahmana Wiwaha, jika ia melakukan hal-hal yang berguna, ia membebaskan dosa-dosa 10 tingkat leluhurnya dan 10 tingkat keturunannya. Aninditai Stri Wiwahair, Anindya Bawati Praja Ninditair Nindita Nirnam Tasman Nindyan Wiwarjayet, yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 42. Artinya, dari perkawinan terpuji akan lahirlah putra-putri yang terpuji, dan dari perkawinan yang tercela lahir keturunan tercela. Karena itu, hendaklah dihindari bentuk-bentuk perkawinan yang tercela. Samtusto Baryaya Barta Bartra Tatai Waca Yasmin Newa Kule Nityam Kalyanam Tatra Waidruam, yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 60. Artinya, pada keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya, dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti akan kekal. Kui waham kriya lopair wedana diaya nenaca kulanya kulam tamyanti brahmanati kramena ca, yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 63. Artinya, dengan perkawinan secara rendah, yaitu dengan mengabaikan upacara pemujaan, dengan mengabaikan pelajaran Weda,
dengan tingkah laku yang tidak hormat kepada sulinggih, keluarga-keluarga besar pun akan berantakan. Mantra tastu samardidani, kulan yalpa danan yapi, kula samkyam ca gajanti, karsanti ca mahadiacah, yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 66. Artinya, tetapi keluarga yang kaya dalam pengetahuan Weda, walaupun mempunyai kekayaan sedikit, mereka dapat dimasukkan dalam golongan keluarga yang mulia serta mendapatkan kemakmuran. Suad iaye nitya yukta syad daiwe cai weha karmani, daiwa karmani yuktohi bibar timdam cara caram, yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 75. Artinya, hendaknya setiap orang yang menjadi kepala rumah tangga setiap harinya menghanturkan mantra-mantra suci Weda atau puja Trisandya dan juga melakukan upacara pada para dewa, karena ia yang rajin dalam melakukan upacarayatnya pada hakikatnya membantu kehidupan ciptaan yang widi, yang bergerak atau makhluk hidup maupun yang tidak bergerak atau alam semesta. Umat Dharma, dapat saya tarik kesimpulan berdasarkan penjelasan dari kitab Manawa Dharma Sastra yang menyatakan hendaknya suami dan istri tidak jemu-jemunya mengusahakan dan mewujudkan suatu kerukunan, keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dijelaskan juga bahwa hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan tidak jemu-jemunya mengusahakan dan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan dengan jangan melanggar kesetiaan antara yang satu dengan yang lainnya, yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 9 sloka 102. Hendaknya juga hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Singkatnya, hal ini harus diyakini sebagai hukum yang tertinggi bagi suami istri yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 9 sloka 101. Umat Dharma, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kewajiban suami kepada istri dalam perspektif agama Hindu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Berdasarkan penjelasan saya, kewajiban suami dan istri itu harus dilakukan secara bersama-sama agar senantiasa selalu terjalinnya suatu hubungan yang harmonis, terciptanya kesetiaan dan kebahagiaan serta kesejahteraan antara suami dan istri tersebut, agar senantiasa mahligai atau bahtera rumah tangganya selalu rukun dan langgeng senantiasa. Umat Dharma, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.